Kita hari ini akan berbicara tentang peran dan fungsi mutu. Mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan persyaratan, baik dari sisi produsen, yaitu kelayakan teknik, maupun konsumen dari sisi konsumsi. Yang dimaksud dengan kelayakan daripada produsen adalah memenuhi standar-standar produksi, yaitu penggunaan bahan baku, penggunaan SDM, dan pembiayaan maupun pemasaran. Sedangkan dari sisi konsumen adalah apa? Kemudahan untuk memperoleh, kemudian juga harga yang terjangkau, di samping praktis. Masalah-masalah mutu itu disikapi dengan bijaksana oleh para pakar yang bekerja di bidang mutu tersebut. Juran dengan konsep segala sesuatu harus sesuai dengan tujuan dan manfaat. Kemudian Deming itu berpendapat bahwa pelanggan adalah harapan masa depan daripada mutu. Kemudian yang ketiga, Davis dan Stanley berpendapat bahwa mutu itu adalah sesuatu yang dinamis, alias tidak statis, berkembang sesuai dengan eranya. Dan terakhir adalah Ishikawa dengan konsep sebab akibat, atau kita kenal dengan diagram tulang ikan. Ingin menunjukkan kepala ikan adalah sumber masalah, sirip-siripnya adalah yang menimbulkan akibat, dan bagaimana juga menuntaskan dari masalah-masalah mutu. Jadi dengan demikian para pakar memberikan pendapat yang sangat bervariasi, tapi pada intinya adalah mutu sesuatu yang sesuai antara keinginan dan waktu. Jadi itu yang disebutnya bervariasi, dinamis, dan juga berkelanjutan. Kita kenal bahwa masalah mutu diawali dari adanya apa? Fungsi operator dan mandor. Itu bekerja di abad ke-19 sampai tahun 1918. Kemudian fase berikutnya berubah, kita kenal tahap inspeksi, yaitu selesainya Perang Dunia Pertama, itu pada tahun 1927. Berikutnya berkembang tahun 37. Nah, jadi akhirnya kita di tahun 60 mulai mengenal ada yang namanya quality control. Apa arti quality control? Kita berbicara pentingnya spesifikasi. Spesifikasi itu artinya apa? Kita berbicara mengenai persyaratan, baik dari pemasok, dari produsen, pengguna awal, dan pengguna akhir. Nah, itu yang kita sebut fasenya. Berikutnya berkembang lagi dari quality control tahun 60 menjadi yang kita sebut quality assurance atau jaminan mutu. Dan yang ketiga, kita berbicara sistem holistik. Nah, di dalam kegiatan dari produksi sampai konsumen, itu yang kita kenal dengan konsep total quality control. Dan seiring dengan zaman, tahun 90-an berkembanglah konsep TQM, Total Quality Management. Apa artinya? Sesuatu yang kita kerjakan harus berbasis dokumen. Dokumen itu berbasis dari apa yang dikerjakan. Jadi ada korelasi apa yang ditulis itulah yang dikerjakan. Yang dikerjakan itu berbasis apa yang tertulis. Itu TQM. Selanjutnya berkembang tahun 2000-an ini muncullah berbagai ISO. Ya, ISO 9001 2008, ISO 9001 2015. Kemudian ada ISO 14.000 2004, kemudian ada ISO 26.000 dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan tentang peran dan fungsi mutu, kita menyadari adanya perkembangan di setiap organisasi yang berbeda. Misalnya di tingkat skala usaha rumah tangga, masalah pengendalian mutu masih menjadi perhatian utama pemilik. Dengan kata lain, belum ada pembagian kerja, jadi semua ditangani oleh pemilik. Jadi konsepnya one man show. Seiring dengan waktu berkembang menjadi skala usaha kecil, mulai sudah ada pembagian tentang pentingnya pengendalian mutu, yaitu ada bagian produksi dan bagian pembelian. Nah, seiring dengan kemajuan perusahaan tersebut, skalanya meningkat jadi menengah. Nah, perusahaan ini pun juga mau mengembangkan lagi divisi. Selanjutnya, setelah perusahaan menjadi besar, bukan divisi lagi, mereka membagi atas pengertian wakil presiden direktur.
di mana wakil presiden direktur produksi atau kita sebut pabrikasi itu dibagi lagi, ada khusus bagian produksi, ada bagian pengendalian mutu atau quality control, dan bagian penjaminan mutu. Dari perkembangan organisasi tersebut berkembanglah sistem manajemen mutu berkelanjutan dari oleh untuk pelanggan. Nah, dengan kata lain bahwa mutu memberikan manfaat bagi dunia usaha. Pertama adalah perluasan usaha. Kedua, menekan biaya produksi. Artinya apa? Menyesuaikan dengan segmen pasar. Jadi mutu itu ada hubungan dengan pasar. Oleh karena itu yang terakhir adalah bagaimana menciptakan keterjangkauan. Nah, keterjangkauan artinya apa? Ketersediaan. Anytime, anywhere. Nah, demikianlah masalah fungsi dan peran mutu itu menjadi sangat strategis. Jadi bagaimana kita memanfaatkan semua perkembangan-perkembangan terbaru untuk kita mengarah pengembangan mutu yang sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan tentu dapat tumbuh dari waktu ke waktu sehingga akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih.